Passingnya SM. Foster. Ya biasa aja. Elijah. Mike Olawole biasa aja. Semuanya biasa lah passingnya. Belum gue lihat ada biasa. Semua biasa Mas ya. Nah, yang menariknya starting 5 Borneo ada Wisnu, starting 5 Rans ada Bima yang dulu jarang main, tapi pas sekarang jadi starting 5 nggak Mas Antun? Itu bagian gue tuh gue mau ngomong itu tadi. Oke, let's go Dan. Halo semuanya, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast. Kali ini edisi istimewa. Gue pribadi senang banget karena IBL 2022 akhirnya dimulai. Sebelum kita ngobrol tentang IBL 2022 yang sudah mulai ini, tentu saja gue harus memperkenalkan sohib-sohib gue di sana. Halo, Dimas Sumari dan Antun Frederick. Wah, Antun terkenal nih di live streaming masuk, di Instagramnya IBL masuk. Di mana Boy masuk? Di ujung-ujung ini Boy. Iya, di background Boy. Ada di mana-mana ya. Ya, kita langsung aja ya. Gue pengen tahu kesan kalian nih ngelihat IBL 2022, khususnya seri 1 yang baru dimulai. Terus gue juga pengen tahu apa saja, setidaknya kemarin kita lihat hari pertama ada 4 pertandingan yang buat gue ada yang seru banget, dan juga sebenarnya masih biasa aja, tapi juga ada beberapa pemain yang menonjol. Gue mulai aja, kalau dari gue yang salah satu yang di luar dugaan gue menonjol itu adalah salah satu pemain Pasifik Sasar Surabaya, walaupun kalah lawan Prawira. Itu ada Gregorio Wibowo. Wibowo, dia masukin 12 poin, tahun kedua di IBL. Buat gue, wah ini nih, gue senang nih pemain-pemain yang sebelumnya tidak kelihatan, tapi kemudian bukan baru sih, muncul di hari pertama, langsung nyetak 12 poin dan penting banget buat timnya. Tun, apa yang lu lihat dari IBL seri pertama musim 2022 ini? Tadi aku sempat ya mampir ke sana nonton 2 game. Pas aku masuk ke venue-nya itu suasananya lama kita nggak temuin Boy di 2 tahun terakhir tuh. 2 tahun, super excited. Iya, super excited. Terus antrian penonton itu kan ada kerinduan lah. Iya. Seru. 50% yang penonton. Bareng nggak? Sama siapa? Sama lu? Nggak ada Boy yang kenal aku Boy. Seru. Di dalam masuk lapangan langsung lapangannya didandanin keren lah Boy. Iya. Terus mulai tadi aku pas nonton pas West Bandit ketemu Rans Peak. Oke. Dengan gimmick-gimmicknya artis toh. Ya. Keangkat sih suasananya. Ya. Walaupun agak kecewa dengan gamenya ya. Wah, kecewa gamenya. Nanti kita masuk ke gamenya satu-satu. Ya. Tadi gua sudah ngasih awalan tentang salah satu pemain. Dimas dulu, Dimas. Gimana Mas lu? Ya. Kalau gua karena hari pertama, lu nggak usah nanya lah, gua aja yang langsung ya. Iya. Karena hari pertama, karena gua udah pernah main sama import asing, ya biasa aja. Gak ada apa-apa, sama aja, udah gitu-gitu aja udah. Sama-sama aja. Sampai tadi yang game terakhir, Lohorn aja duduk di quarter 4 nggak main. Satunya lagi Bridgewater duduk. Gue lihat Tinsley nggak seperti di Prawira. Gue lihat yang satunya siapa yang berewokan? Passingnya Foster. Iya biasa aja. Elijah. Mike Olawole biasa aja. Semuanya biasa lah passingnya. Belum gue lihat. Biasa. Semua biasa Mas ya? Biasa. Menurut gue ini hari pertama ya. Karena gue ngelihat Olawole dulu di Love kayak gimana. Lohorn dulu di PJ kayak gimana. Gue tahu. DSM. Iya enggak dong. PJ dong yang kalah. Iya. Kayak gimana? Tinsley gue lihat di Prawira kayak gimana, gue tahu kan.
sama ya kalau gue bandingin kayak ya mungkin hari pertama ya. Ini menurut gue karena hari pertama ya. Jadi kalau gue secara gue nonton 4 game dari tadi, asingnya biasa. Hari asingnya pertama biasa ya. Tadi gue juga sempat berpikir serupa, Mas. Gue belum melihat ada beberapa pemain dari setidaknya 8 tim tadi tuh belum ada yang seistimewa katakanlah musim sebelum-sebelumnya kayak misalnya siapa Gary Jacobs atau kayak siapa namanya si Tyler Corbin ya? Terus Wiggins yang NSA itu belum kelihatan kali ya. Iya, nggak ada yang ya mungkin ya menurut gue ya mungkin karena hari pertama mungkin masih dengan situasi masa transisi ya nggak tahu lah, tapi hari pertama biasa. Ya biasa ya, gue suka nih sudut pandang pemain soalnya sudut pandang pemain. Biasa. Dan tadi lu mau komentar tentang Rans sama West Bandits, Kombifar Solo? Ya itu gamenya nggak sesuai yang saya harapkan ya. Kenapa menurut lu? Sebenarnya keduanya itu terlihat kurang cantik ya permainannya. Oke. Levelnya beda dengan yang terakhir PJ melawan SM. Ya. Cuman levelnya berbeda, terus banyak pergerakan bola yang kurang tertata. Nggak rapi tuh ya? Nggak rapi, kelihatan banget gitu loh. Beda banget sama SM sama PJ yang bener-bener mereka pola-polanya itu mereka udah asik lah dilihat. Banyak touch-nya itu. Hah? Yang West Bandits gimana Tun? Yang West Bandits, gue ngelihat West Bandits khususnya ada 2 pemain lokalnya Ciamik tuh tadi tuh si Rio DC. Waktu itu Rio DC dan Patrick Nicolas. Yes, ya betul. Pemain asingnya aku setuju banget sama Dimas. Tadi ngelihat di game 2 game pertama itu nggak ada yang spesial, di game 2 game terakhir pun nggak ada yang spesial. Maksudnya biasa gitu loh. Masih lokal kita masih bisa menyeimbangin. Oh, apa mungkin kagok ya pakai 1 asing ya? Nah, biasanya kan 2 ya. itu nanti mau gue tanyain atau langsung kita bahas sekarang ya? Oh, boleh. Gue tuh kan ada peraturan baru dalam di IBL 2022 tentang pemain asing, bahwa setiap tim itu boleh punya 2 pemain asing, tapi hanya boleh 1 yang main di lapangan, dan dia nggak boleh main terus-terusan juga. Jadi kalau ada 1 yang jago nih, dia nggak boleh main terus. 1 pemain minimum harus main selama 3 quarter, dan setiap quarter minimum harus main 3 menit. Tadi gue setelah tahu aturan ini, itu tuh gue jadi, wah ini nih jadi sebuah tantangan tersendiri bagi pelatih. Karena pemainnya lagi wangi, ini pemain asingnya. Mau nggak mau dia harus ganti. Bisa begitu. Gimana menurut lu Mas, aturan itu Mas? Dia cuma 3 menit loh minimum harus main setidaknya. Jadi bisa aja yang lagi wangi dia bisa diganti gitu. Minimum 3 menit. Minimum 3 menit. Maksimal. Minimum 3 menit. Artinya begini Mas. Misalnya gimana misalnya PJ nih, misalnya Dior Lohorn lagi wangi nih 1 quarter, nah dia sudah main 6 menit, nah dia siap-siap diganti Mas, karena dia menit ke-7 dia harus keluar. Oh, oke. Harus diganti. Yeah. Jadi itu tuh PR banget. Jadi misalnya nih dia katakanlah sama-sama big man nih main enak-enak. Kalau misalnya 1 big man ini misalnya baru main 3 menit, sementara ini sudah main 6 menit, lagi tegang-tegangnya, nanti ini harus diganti nih. 1 harus diganti, bisa jadi ini jadi dominan gitu. Itu menurut gue tadi, anjir nih menarik juga nih 1 pemain asing nih. Gimana menurut lu? Dimas lu sebagai pemain. Pro kontra juga sih ya, gue juga. Saat memang kalau lagi momentum gitu loh, lagi enak, lagi feel lagi bagus di lapangan, tiba-tiba diganti, bukan karena kejelekan, bukan karena kesalahan, bukan karena miskomunikasi apa-apa, tapi karena minute play,
Iya, ada agak aneh ya. Iya, keterpaksaan mau nggak mau gitu loh Mas. Padahal ya itulah momentum, kan basket tuh game of momentum gitu loh. Yeah. Dia lagi hot, lagi apa segala macam, diganti balik lagi belum tentu kan bakal seperti itu lagi gitu loh. Butuh proses lagi. Iya, mungkin itu kali ya kenapa kita lihat pemain asing di hari pertama ini rada belum menunjukin semuanya gitu. Mereka lagi belum perform ya. Iya, lagi apa ya? Lagi mencoba-coba. Kalau gue lagi bagus, nanti gue diganti. Nanti gue harus ngapain dulu, harus apa. Mungkin mereka lagi transisi tentang itu gitu loh. Karena ada menit bermain yang Idan bilang tadi. Kalau gue sih, ya susah sih kalau jadi pemainnya juga kayak begitu. Iya, Bu, seru banget ini menurut gue aturan satu pemain ini jadi seru setelah gue tonton dengan aturan satu pemain dan setiap pemain harus main minimum 3 menit gitu. Iya. Menurut Santun bukan Santun. Bukan, kembali lagi ya, diganti bukan karena kesalahan, tapi karena menit. Menurut lu gimana tuh? Ya harusnya nggak usah juga sampai diatur sampai segitunya ya, kalau aku sih. Jadi, lu kurang setuju ya? Kurang setuju. Harusnya biar aja mereka, ya masalahnya kan bermain basket ini juga kita nggak tahu di menit keberapa kita cun. Iya benar. Iya. Tiba-tiba baru cun, aduh keluar. Iya, maka itu momentumnya hilang. Iya, buat lu nggak seru, tapi buat gue jadi seru. Iya, tapi buat muter pelatih kan, pelatih harus mikir lebih panjang lah. Cuman gini, ya agak aneh menurutku. Karena gini Tun, di game hari pertama itu kejadian di tim Rans itu ada pemainnya si siapa, Jahlil Basit ya kalau nggak salah namanya. Sorry, gue lupa nama lengkapnya. Jalil. Iya, Basit. Jalil Abdul Basit itu dia paling tinggi poinnya 25 poin. Betul. Poin. Yang si satunya kalau nggak salah Hayward itu nggak begitu bagus, tapi harus dimainin gitu ngerti lo? Kalau misalnya Basit bagus kan, kalau dulu dia bisa main 40 menit gitu. Dan sekarang nggak bisa. Seru gue. Ya, kalau gue sih karena asingnya cuma boleh 1 di dalam lapangan, mending nggak usah sih. Karena kan harusnya nggak tahu ya. Harusnya kalau menurut gue kualitasnya sama aja. Nanti kan asing ganti asing. Kalau udah jelek ya ganti lagi gitu loh. Sebenarnya itu. Tapi betul Dimas. Tadi aku ngeliat langsung di lapangan itu memang agak aneh sih, Boy. Kalau kamu lihat langsung di lapangan. Apa ya? Aku ngeliat pemain asing itu ya seperti pemain lokal aja jadinya. Nggak istimewa banget. Bener. Cuman lihat ya pemain basket dengan badan atletis aja. Permainannya biasa aja. Nggak. Kenapa dia banyak poin? Karena dia banyak nembak. Si Basit ini coba bayangkan si pemainnya Rans itu. Dia nembak 16 kali. 16 kali, 6 kali masuk. Yang lainnya kan nggak segitunya. Iya. Cuma tadi aku, Boy. Ya, nih gue pengen ada satu lagi nih. Gue pengen diskusikan mungkin agak dalam ya. Tapi gue senang karena ada Dimas sebagai pemain, lo juga pengamat tuh. Ada satu aturan yang juga menarik buat gue, yaitu batas tinggi pemain. Batas tinggi. Nah ini Mas, ini lu dengerin ya penjelasan gue. Pemain asing di IBL itu maksimum tingginya adalah 200 cm atau 2 meter. Nah kita tahu Mas, kalau di Amerika Serikat, ini kan umumnya semua pemain Amerika Serikat ya pemain asingnya. Lu kalau tinggi 200 di bawah 2 meter, biasanya lu main 4-3-2-1, pemain small lu hitungannya. Tapi ketika lu main di sini, ada ekspektasi lu tuh akan bermain di posisi 5. Posisi 4 dan 5 gitu. Nah, gue tuh ngelihat anjir ini kita akan bergerak kemana nih basket kita dengan cara ini, karena sebenarnya dengan rata-rata tinggi pemain kita pun sebenarnya kita ini pemain small semua gitu di liga ini. Iya. Kita nih ada di liga yang harusnya mainnya small. Ininya ya, para pemainnya. Nah, gimana lu ngeliat itu, Mas? Jangankan Liga Pro ya, dan ya. Gua aja kalau balik ke Binjai ya main 5 gua.
Iya. Jadi emang ya kayak begitulah ya, emang kondisinya gitu loh. Gue udah di sini main point guard, main 2, pulang ke kampung halaman, gue paling tinggi gitu. Iya. Main 5. Jadi makanya kalau secara kurikulum basketnya, saat kamu usia dini dari jadi ke promosi usia dari 4 tahun sampai 15, usahakan bisa menguasai semua posisi lah gitu loh. Jadi setidaknya tahu posisi semuanya. Setelah kamu mulai SMA baru tahu posisimu mau main di mana gitu loh. Jadi setidaknya kan fundamental itu udah ada. Makanya saat si pemain asing itu datang ke Indonesia jadi big man, ya udahlah, gue udah pernah belajar itu dan gue harus bisa juga gitu loh. Karena memang gue dibutuhin posisinya adalah sebagai big man di Indonesia. Oke. Lu gimana tuh? Mereka gue kayak begitu. Ya memang ini sih aturannya sudah yang main cuma 1, terus dibatasi tinggi badan. Ya kalau aku pribadi sih ya loskan aja. 2 pemain asing datang, dua-duanya boleh main, tinggi badan bebas. Jadi kita tidak kepatok dengan aturan-aturan karena apa? Karena bila kita bertanding di event internasional nggak ada batasan. Yang kita lawan ya bakal bisa ketemu raksasa-raksasa, bisa asing semua. Aku sih memang pada dasarnya kurang setuju ya. Cuman kan kita nggak bisa apa-apa karena bukan kita yang punya kebijakan. Pada dasarnya kan kalau kita biasa pemain-pemain kita lokal ini berbiasa dengan pemain-pemain yang punya kelebihan tinggi, kelebihan skill, dengan harapan kita bisa beradaptasi, Boy. Bisa beradaptasi terhadap kelebihan mereka. Ya lama-lama improve lah. Iya. Harusnya gitu. Terbiasa ya. Tadi aku ngelihat di 2 game yang ditonton langsung, ya pemain asingnya juga nggak menularkan apa-apa, Boy. Biasa aja. Iya. Biasa aja. Hari selanjutnya ya kita lihat. Masih iya betul. Mungkin hari selanjutnya. Iya. Dan show-show yang diharapkan dengan penonton itu kurang terlaksana. Ya, oke. Ya biasa aja. Gue tanya. Menurut lo berdua di satu hari ini pemain asing siapa yang paling menonjol? Santun dulu deh, gue mikir dulu. Kalau yang menonjol nggak di game ini aja, Mas. Di game ini aja lah. Yang menurutmu aja di game ini aja di satu hari ini. Kalau boleh, kalau mau dipaksa ngambil ya, kalau boleh. Iya dipaksa ngambil. Kalau boleh, tadi aku lihat walaupun dia skornya cuma 9, cuman dia atletismenya kelihatan. Dia sangat atletis, ngotot, defense-nya menurutku bagus. Yeah. Dia juga tampil dengan dangdang. Iya, 2 kali dang. Iya, kalau boleh menurutku oke. Lu Boy? Gue nggak tahu ya. Gue suka lihat si Bridgewater. Jadi buat gue Bridgewater terus siapa tadi nama pemain siapa? Satu. Tunggu ntar gue lihat dulu namanya siapa, nama pemainnya siapa tadi? Newkirk. Oh Newkirk, cuma 1 ya? Newkirk. Nah Newkirk tuh juga buat gue cukup berkesan. Kenapa? Tadi gue lihat bagaimana cara Newkirk lantun bola, bawa bola, menguasai bola gitu. Dia ngatur serangan. Gue berharap pemain-pemain seperti Bridgewater, Newkirk itu tuh bisa jadi panutan buat pemain-pemain kita di Indonesia. Ya, jadi gitu tuh main gitu. Jadi lu kalau lihat Bridgewater, lihat ototnya nggak sih? Lihat ototnya Bridgewater kan kayak ya. Gede banget. Bridgewater tuh ngedang loh. Makanya tadi dia ngedang, hampir ringnya jatuh Boy, sama Bridgewater. Dia push yang pemanasan. Itu that's basketball gitu menurut gua gitu. Begitu juga si Newkirk gitu. Terlepas walaupun seperti Dimas bilang tidak sebegitu mengesankannya, tapi setidaknya begitu.
terus balik lagi ke aturan yang seperti aturan di bawah 200 cm pemain asing, yang sebenarnya sama kayak pemain kita kurang lebih gitu. Banyak kok yang segituan sekarang kita, Boy. Kita kan kurang lebih gitu. Nah harusnya bayangan gue ya skill kita juga segitu. Skill kita ya harus mirip-mirip lah sama pemain-pemain asing itu. Apalagi pemain-pemain asing ini kan juga bukan pemain-pemain asing nomor 1 lah di nomor 1, nomor 2 gitu di dunia gitu, di pasar yang ada di pasar dunia gitu. Tapi jadi kalau yang berkesan buat gue Newkirk sama Bridgewater kalau gue. Kalau Lawhorn udah keseringan lah terus lihat sebelum-sebelumnya ya. Boy. Tapi tadi Boy ya overall di hari pertama di IBL aku cuma menyoroti pemain-pemain muda, Boy. Siapa Boy yang menarik muda? Tadi kuliatin siapa ini misalnya kayak siapa namanya? Prawira, ada Yuda. Oh, Yuda keren. Yuda. Ya, bagus banget mainnya. Keren banget. Yuda bagus, 14 poin. Minute play-nya juga bagus. Iya. Dan aku tertarik dengan siapa? Si Coach Ito banyak memainkan si ini Piccolo. Siapa? Ya, Manansang. Apa namanya, Mas? Namanya Piccolo. Fernando. Panggilannya Mas ya? 19 menit dia main. Panggilan. Tapi nunjukin. Memang ya dia butuh jam terbang ya. Iya. Dia head to head sama Arki tadi dia. Iya, keren. Ada lagi nggak Mas tuh? Kalau gue pemain siapa ya? Fernando lah, oke lah Fernando. Jarang banyak yang main juga kan? Siapa lagi? Tadi yang kaget itu ya Yongga dari dipasang ya. Yongga. Ya, Yongga nggak main makanya. Kalau Giorgio itu, gue tuh pernah main bareng dia. Gimana dia? Dia kan memang orang Surabaya, memang kemampuannya tuh seperti itu. Tapi gue kaget juga sih, dia bisa pull up berapa kali masuk terus lagi. Wih, hebat ini. Kayak dikasih gitu kalau menurut gue, pemain dikasih kepercayaan sama timnya, sama pelatihnya, itu yang terjadi gitu loh. Kamu percaya diri untuk melakukan itu kebiasaanmu, ya itu yang terjadi. Dia juga oke. Teman tim gue support gue untuk melakukan itu gitu loh. Itu yang dilakukan si Giorgio hari ini tadi. Terus, nah yang menariknya starting 5 Borneo ada Wisnu, starting 5 Rans ada Bima yang dulu jarang main, tapi pas sekarang jadi starting 5 ya nggak Mas Anton? Itu bagian gue mau ngomong itu tadi. Oke, let's go Dan. Gue tadi ngelihat Wisnu. Captain kan? Hah? Captain kayaknya. Iya kayaknya dia main di Bumi Borneo. Wisnu, gue tuh kangen banget lihat Wisnu main. Iya bener. Terakhir gue nonton dia cedera waktu ditabrak sama Kelly itu di Jogja. Sejak itu Wisnu sudah berbeda kayak mainnya dan menit play-nya sedikit. Tadi di bareng Bumi Borneo mainnya mulai gue seneng lihat Wisnu ada kepercayaan diri karena Wisnu itu seharusnya Wisnu itu kan kalau penetrasi itu berani banget dan Wisnu itu ada cerdasnya, cepet banget dia ngeliat temennya yang cutting, yang ada nyelip-nyelip gitu, ngepick tuh dia enak banget ngasih bola gitu. Dan tadi ada mulai kelihatan ketika Borneo main. Gimana kalau menurut lu Tun? Siapa nih? Wisnu. Apalah Borneo atau siapa? Tadi aku yang menarik sih sebenarnya Arigi ya. Tadi Arigi di Pelita Jaya di awal-awal game kuartal pertama dia bagus banget. Tapi aku heran kenapa dia langsung banyak dirumahkan ya. Iya. Dia cuma main 12 menit akhirnya, Boy. Oh iya, kuartal 4 lumayan kok. Enggak, ini Arigi kalau mau kamu lihat menit play-nya cuma main 12 menit. 12 menit ya? Iya, padahal di awal-awal tuh dia yang buat jauh itu skornya. Iya. Sama Fernando Manansang cuma 3 poin dia. Iya. Hendrik Yongga, yang aku bingung padahal di musim sebelumnya mereka kan main di
Indonesia Patriot ya? Ya. Siapa tuh? Yang mereka mengacak-ngacak tim-tim lain. Dia dimasukin ke tim yang diacak-acak itu, nggak dipasang. Bingung nggak, Boy? Padahal aku tertarik mau ini segila apa. Tadi si Yongga masuk ke lapangan dengan stylenya itu aku, keren, Boy. Begitu kuarter pertama nggak masuk, kuarter kedua nggak masuk. Cadangan mati nih, gue bilang. Iya. Padahal udah pede dia ya. Padahal kamu aksinya lihat kan di musim sebelumnya di Indonesia Patriots segila apa dia. Nggak tahu ya apa di pikiran pelatih ya. Iya. Yang banyak. Gue mau satu lagi mau komentar. Gue pengen dikit komentar tentang Prawira Bandung yang tadi menang lawan Pasifik Cesar. Entah kenapa gue merasa Prawira Bandung masih belum cukup solid gitu. Betul. Belum cukup solid, walaupun memang iya betul baru di game pertama, baru satu game. Gue merasa kayak pemain-pemain seperti Arif Hidayat, Hans Abraham itu masih kurang agresif ya. 0 poin deh. Tinggal kan juga. Di sisi lain, gue suka kayak misalnya Andre Adriano, terus tadi juga Pandu Wiguna lumayan lah, 3 kali blok, 2 kali, seingat gue 2 kali blok pemain asing malah tadi itu. Terus juga Abraham mainnya sangat tenang ya, menurut gue main sangat tenang gitu, walaupun dia lama banget baru nyetak poin, banyak poinnya tuh di kuarter akhir kalau nggak salah. Dia nyetak total 11 poin. Tapi bayangan gue Prawira harusnya akan jadi tim yang salah satu tim pesaing kuat lah untuk masuk playoff. Harusnya sih. Kalau ngelihat game kayaknya iya sih, tapi kayaknya belum terlalu meyakinkan gitu. Galang aja dikit banget mainnya. Iya, dan dia baru main dengan satu pemain asing ya. Dia pemain asingnya belum datang satu lagi. Oh iya, betul. Pakai satu pemain asing. Sip. Ada tambahan nggak dari apa ya, kita masih excited banget karena IBL akhirnya kita bisa menikmati, khususnya Santun yang nonton langsung 2 tahun. Iya, seru, Boy. Di lapangan seru. Akhirnya nonton IBL. Ada tambahan lagi ya, Tun, sebelum kita tutup nih? Semoga besok gamenya lebih seru-seru ya. Amin. Mas? Buat gue, teman-teman gue yang masih main, keluarinlah kemampuan lo yang seperti dulu. Jangan disimpan lah. Udah habis, Mas. Asli kok kayak apa ya? Gak tahu lah, mungkin hari pertama ya, nggak tahu. Lapangan juga udah lama nggak main di situ kan. Di lapangan Hall A itu udah lama banget nggak main di situ juga ya. Tapi lapangan jadi bagus sekarang sisa. Iya, makanya. Bagus lapangannya. Suasananya juga keren. Ya gitu, harapan gue itu aja lah. Keluarin ke skill kemampuan lo yang seperti dulu lah kalau bisa. Biar seru pertandingannya. Gue takut harapan lu terlalu tinggi. Enggak ya? Karena gue tahu seperti apa. Oke, Santun masih ada tambahan nggak, Tun? Nggak ada, Boy. Gue berharap kita bisa ngobrol gini terus, khususnya nanti di setiap akhir seri ya. Karena ini kan spesial karena hari pertama. Iya, baru awal ini. Jadi setiap akhir seri kita bisa lebih ngulas lebih dalam, Mas ya. Iya, betul. Seminggu ya deh. Satu seri itu seminggu ya. Satu seri seminggu, lalu kemudian istirahat 1 minggu, jalan lagi 1 minggu, istirahat lagi 1 minggu. Gitu. Oke, benar. Jadi setidaknya 1 seri 1 kali lah kita ngebahas di akhir seri tentang bagaimana siapa yang terbaik di seri itu, tim mana yang performanya menang kalahnya bagus, klasemen, player of the series ya. Players of the series, terus baik pemain asing maupun pemain lokal gitu. Paling itu aja dulu kita ya di edisi istimewa ya. Yoi. Terima kasih semuanya. Santun, masih ada tambahan nggak? Lu duduk sama selebriti di pembukaan keren banget. Lain kali buat subscribernya Main Basket Podcast, kalau lihat Santun ada di lapangan basket, tolong minta foto bareng sama tangannya. Iya. Tanganku udah laku, Boy.
Oke, thank you semuanya. Mas, tutup biasa Mas. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari. Ini besok nih. Gitu ya, jangan ya. Nggak apa-apa, sebut aja. Ini kan istimewa. Ya. Jadi bebas. Oke, ini edisi istimewa yang bakal tayang hari Minggu jam 4 sore juga ya. Dan jangan lupa juga pantengin setiap hari Jumat jam 4 sore di channel Main Basket Podcast. Subscribe jangan lupa. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, saya Dimas. Idan. Saya Santun. Sampai jumpa semuanya. Thank you.